Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun, sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca. Buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah melakukan yang baik. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah melakukan yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang berbeda. Mengapa? Karena asal kita berbeda, cara kita menyelesaikan masalah berbeda, tujuan kita berbeda, dan sukacita juga berbeda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita berasal dari keluarga sorgawi, yaitu milik Tuhan. Senjata kita diperlengkapi dengan kuasa Allah, sehingga kita dapat meruntuhkan segala benteng iblis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesadaran ini harus dan terus kita pegang teguh. Kita bukan dilahirkan dari daging dan darah, tetapi dilahirkan dari roh dan firman Tuhan sesudah kita dibersihkan dan disucikan oleh darah Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa daging dan darah itu sifatnya sementara dan tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Tetapi roh dan firman Tuhan kekal dan mendapat kepastian sorga. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang dunia menyelesaikan masalahnya dengan mengandalkan uang, harta, dan kekayaan, kekuatan manusia, dan koneksi
tetapi kita sebagai orang percaya untuk menyelesaikan masalah mengandalkan doa, firman Tuhan, Roh Kudus, dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau dunia tujuannya menyelesaikan masalah supaya menjadi kaya, berhasil, dan sukses, tetapi tujuan kita menjadi berkat, kerajaan Allah diluaskan, dan hidup kita tetap memuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dasar sukacita kita adalah ketika kita bisa memberi. Alkitab berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita, kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-23, menceritakan Raja Daud melakukan yang baik meskipun dia diperlakukan yang jahat oleh Saul. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana supaya kita bisa melakukan yang baik kepada orang yang melakukan yang jahat terhadap kita? Sekali lagi saya mengulanginya. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, bagaimana supaya kita bisa melakukan yang baik kepada orang yang melakukan jahat terhadap kita? Yang pertama, dari firman Tuhan yang kita baca, saya dapat menyimpulkannya. Yang pertama adalah kita harus memiliki visi yang jelas. Bagaimana Tuhan menempatkan visi, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya kejahatan dengan kasih Kristus. Haleluya. Yang kedua, kita harus belajar untuk hidup dalam kasih. Jika kasih Kristus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita diminta oleh firman Tuhan dan Tuhan untuk menghidupkan kasih Kristus itu kepada musuh kita sekalipun yang mengecewakan kita, yang membuat kita sakit hati hari ini. Terapkanlah kasih Kristus itu. Yang ketiga, jangan biarkan hati kita dijajah oleh kebencian sepanjang hari ini. Jika mungkin dalam beraktivitas ada orang yang membuat kita sakit hati, jengkel, ingat, jangan kebencian menjajah, mengintimidasi, bahkan menghilangkan sukacita Tuhan hari ini dalam beraktivitas. Ingat baik-baik, kini kita telah mengakhiri renungan ini dengan sangat luar biasa, bahwa firman Tuhan mengingatkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari melakukan yang baik untuk membalas yang jahat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sedang membaca merenungkan firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga, oh Tuhan, Kau hadir memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan supaya kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.